Tiga korban tewas saat pesta rakyat dalam rangkaian pernikahan putra Deddy Mulyadi di Garut, Jawa Barat. Dan sebagian korban luka kini masih dirawat di rumah sakit. Lalu bagaimana dengan proses hukum dalam kasus ini? Kita akan bahas bersama dengan pakar hukum pidana Universitas Pelita Harapan atau UPH, Profesor Jamin Ginting. Selamat pagi, Prof. Jamin. Selamat pagi, salam sehat. Salam sehat, Prof. Ginting. Kemudian ini kan polisi katanya sudah akan memanggil IO atau penyelenggara acara dari pesta pernikahan anaknya Deddy Mulyadi. Kemudian apa lagi yang perlu dilakukan nih, Prof? Apakah juga perlu memanggil kedua mempelai atau bahkan Deddy Mulyadi juga harus dipanggil? Ya, kalau kita lihat ini adalah adanya korban ya, tindak pidana material, sudah jelas korban ada, dan korban itu yang menyebabkan kematian karena kurangnya kelalaian ya, karena ada kelalaian dalam mengantisipasi penyelenggaraan makan gratis yang diumumkan begitu ya, yang diberitahu melalui sosial media begitu. Nah tentu ini terkena dengan pasal 359 terkait dengan kelalaian mengakibatkan matinya orang lain. Nah kelalaian yang disebut dengan di sini matinya orang lain ini kelalaiannya harus diapa? Ada unsur siapa yang lalai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Dalam bidang keramaian seperti ini tentu yang paling bertanggung jawab adalah orang-orang yang diberi tugas ya untuk melakukan antisipasi begitu. Dan komunikasi antara orang yang melakukan antisipasi dengan orang yang memberikan informasi ini harus jelas juga. Jangan sampai diinformasikan kepada aparat penegak hukum, polisi atau pamong praja hanya hadir 500 orang tapi ternyata yang hadir sampai 5.000. Ini kan jomplang sekali. Berarti ada yang disembunyikan dalam hal ini. Nah, bisa juga dua hal. Pertama terkait dengan informasi yang menyesatkan, yang mengakibatkan ini juga kelalaian daripada petugas tidak sanggup. Nah, ini bisa langsung dipanggil nanti penyelenggaranya dan juga orang yang memiliki hajatan tersebut. Tetapi kalau ini force majeure, ya, force majeure artinya di luar dugaan yang seharusnya, maka ini dapat dikatakan bahwasannya di luar dari kemampuan orang tersebut untuk mengantisipasi. Itu kira-kira analisisnya. Prof. Jamin, kalau kita melihat ini kan pernyataan dari Deddy maupun kedua mempelai bilang ini tidak tahu terkait dengan acara ada pembagian makan gratis. Bahkan dari awal tuh nggak ada sebenarnya agenda makan gratis. Mereka hanya bilang ada acara di nanti malam, acara hiburan gitu ya. Terus tadi juga kita dengarkan bersama-sama dari mempelai wanitanya bilang bahwa jangan sampai diumumkan gitu ya. Karena ini kita hanya untuk menghabiskan makanan yang belum dibagikan seperti itu. Nah ketika kemudian ini agendanya tidak disengaja ataupun agenda spontan. Jadi kita bisa bilang apakah ini ketidaksengajaan terus mereka jadi tidak bersalah atau justru karena ini agenda dadakan kemudian tanpa antisipasi malah nanti bisa jadi jerat hukum, Prof? Ya tentu ini kalau orang menghimbau masyarakat untuk atau mengumumkan masyarakat untuk bisa hadir dalam suatu kegiatan yang diyakini orang tersebut bahwasanya kegiatan itu akan berdampak ya bagi terjadinya suatu huru-hara, terjadinya suatu malapetaka dengan adanya desakan dorongan, maka orang itu harus mengantisipasi. Nah, kalau dia sudah mengajak orang, lalu dia ternyata tidak ada antisipasi yang cukup, maka orang tersebut dapat juga dikatakan memiliki kelalaian, apalagi ajakan dan seruan itu dimasukkan dalam suatu media sosial ya. Nah, ini juga sangat disayangkan begitu. Nah, ini juga bahan pelajaran tentunya bagi semua kepala daerah dan juga ke penyelenggara pejabat negara yang akan menyelenggarakan pesta rakyat. Jangan sembarangan untuk menghimbau orang untuk makan gratis tanpa ya, tanda petik tanpa memperhatikan sisi keamanan. Karena tidak bisa disalahkan juga para korban, karena korban taunya kalau sudah pejabat yang undang pasti sistem keamanan dan sarana dan prasarana sudah mumpuni dan mencukupi untuk menjamin keselamatan mereka begitu. Jadi ini saya kira harus diberikan juga pengarahan dan juga pertanggungjawaban terhadap penyelenggara dan juga pemilik hajatan supaya nanti kalau mereka dapat dibuktikan itu berupa himbauan dan ajakan tanpa menghiraukan keamanan, maka itu juga masuk pasal 55 artinya turut serta mengadakan suatu kegiatan yang mengakibatkan lalai dan kematian begitu.
Oke, tadi ada dugaan gitu ya, kelalaian karena ada imbauan di media sosial untuk makan gratis ini. Itu masuk di dalam pasal 359 tidak, Prof? Dan kemudian apakah kita juga bisa berkaca pada kasus sebelumnya di Pasuruan tahun 2008, ada 21 orang meninggal dunia di sana, kemudian ketua panitianya jadi tersangka. Apakah kita bisa melihat kasusnya seperti yang ada di Pasuruan juga, Prof? Ya, terkait dengan di Pasuruan atau juga pertandingan sepak bola ya yang keren itu juga terjadi ya, kurang antisipasi dalam hal ini, dan ini lagi-lagi mungkin kita serahkan kepada penegak hukum. Saya kira penegak hukum, saya yakin ya dan percaya kalau ada cukup bukti untuk menunjukkan adanya himbauan untuk hadir tapi dia sendiri tidak memberikan antisipasi terkait dengan keamanan dan keselamatan para pengunjung, dan dia juga bisa bertanggung jawab ya. Artinya setiap orang yang mengajak orang untuk hadir dalam suatu pesta, lalu pesta tapi dia sendiri tidak memberikan suatu pengamanan yang cukup dan keselamatan yang cukup, maka orang itu juga dapat dimintakan pertanggungjawaban. Tadi Pak Kang Deddy juga mengatakan kalau dia siap bertanggung jawab, artinya tinggal penyidik saja nanti bisa membuktikan apakah ada unsur kesengajaan untuk menghadirkan orang tapi dengan kelalaian tanpa memberikan suatu jaminan keselamatan bagi para peserta yang hadir begitu. Oke, Prof, berarti ini kan semua pihak patut dipanggil oleh polisi untuk diperiksa ya, baik dari segi IO, kemudian KDM, dan juga dua mempelai. Lalu kalau tadi Anda bilang bahwa kalau misalnya kita mau mengumpulkan orang atau imbauan ketika mengumpulkan orang dalam jumlah banyak, harus ada antisipasi. Nah, antisipasinya dalam bentuk apa saja, Prof? Misalnya tadi kan sudah ada 400 personil pengamanan, kemudian apa yang seharusnya dipersiapkan lagi oleh para penyelenggara acara, apalagi menyangkut banyaknya halayak yang akan datang? Ya, tentu polisi juga mengantisipasi secara psikologis ya, secara psikologis terkait dengan latar belakang pendidikan orang yang hadir ya, terus bagaimana alur, bagaimana masuk dan keluar, dan bagaimana kesediaan para penegak hukum, artinya pengamanan ya. Ini kan mereka sudah punya SOP saya kira ya. Nah, saya khawatir hal ini kurang cukup ya untuk diantisipasi, terlibat terutama dari latar belakang orang yang hadir kan begitu, yang tentunya latar belakang pendidikan dan juga latar belakang desak-desakan kebutuhan mereka sangat sulit ya saya kira untuk bisa diantisipasi begitu. Jadi ini benar-benar suatu hal yang harusnya tidak terjadi kalau dari awal sudah dipersiapkan dengan matang begitu. Yang walaupun sebenarnya Kang Deddy dan teman-temannya mengumumkan, tapi kalau diantisipasi dengan cukup rapi dan cukup matang, saya kira nggak bisa terjadi seperti ini. Terlepas dari jumlah yang tidak bisa diantisipasi ya dengan membludaknya. Karena kalau orang, anggaplah ya, ada suatu pejabat mengundang orang makan tanpa membatasi, wah ini bahaya sekali kan, bisa semua orang hadir begitu ya. Baik, kita lihat sekarang faktanya, Prof. Sudah ada 3 orang yang meninggal dunia, kemudian sejumlah lainnya luka-luka. Kalau kita lihat terkait dengan kasus ini, apakah nantinya kemungkinan ada tersangka? Tentu kalau penetapan tersangka itu didasarkan pasal 359 tadi, harus ada hubungan terkait dengan kelalaian langsung atau bersama-sama ya terkait dengan itu. Nah, kita lihat saja nanti apakah ini kelalaian murni karena adanya kekurangsiapan daripada petugas dalam mengantisipasi kegiatan ini, atau memang ada himbauan yang sebenarnya himbauan itu tanpa didampingi atau tanpa dipersiapkan dengan pengamanan yang cukup begitu. Ini akan kita lihat. Kita lihat kan tadi kan dari Kang Deddy sendiri dan dengan para pelaksana kegiatan saling berkomunikasinya kurang pas ya. Ada yang satu melimpahkan yang lain. Nah, ini saya kira harusnya dua-dua harus bisa dipanggil untuk mengklarifikasi dan membuat jadi terang apa sebenarnya yang mengakibatkan secara langsung kejadian ini begitu.
Oke, Prof, kalau kita lihat ini kan dari KDM sudah bilang bahwa dia akan memberikan santunan sebesar 150 juta rupiah, kemudian dari mempelai juga ngasih 100 juta rupiah, artinya total untuk masing-masing keluarga korban ini ada 250 juta rupiah. Anda melihat kalau misalnya mereka ini damai ataupun tidak menuntut karena adanya santunan yang sudah diberikan, apakah proses hukum tetap berjalan dan kira-kira jeratannya akan ke arah mana? Ke arah panitia penyelenggara ataukah yang punya hajatan, Prof? Ya, kalau kita melihat dari konsep RJ, ya, restoratif justice di hukum pidana, tentu kasus kematian seperti ini bukan merupakan suatu bagian yang bisa di RJ, ya, restoratif justice. Jadi karena ini terkait dengan nyawa dan ketertiban umum, begitu. Jadi kemungkinan kecil sekali. Kalau mengenai pengurangan terkait dengan hukuman mungkin bisa, ya, tapi terkait dengan RJ, terkait dengan kelalaian mengakibat kematian enggak. Beda dengan undang-undang lalu lintas. Kalau undang-undang lalu lintas memang ada ketentuan yang mengatur tentang penyelesaian dengan cara damai, begitu. Itu dua hal yang berbeda, ya, karena undang-undang lalu lintas. Tapi kalau pakai undang-undang KUH pidana terkait dengan kelalaian mengakibatkan kematian, tidak ada RJ ini. Ini harusnya dilakukan. Makanya harus ada yang bisa dijadikan, bukan harus ada, ya, bisa ditemukan adanya tersangka terkait yang mengakibatkan kematian ini. Jadi begitu. Oke, jadi tidak akan menutup ataupun menghentikan proses hukum ketika sudah ada santunan, kemudian tidak ada tuntutan dari keluarga, semuanya tetap berjalan dan akan ada tersangka nantinya. Tapi Prof, arahnya ini kemana sih, Prof? Kalau misalnya kita lihat, apakah memang tanggung jawab terbesar ada di pihak panitia, ataukah yang punya hajatan yang tadi juga sempat bilang bahwa ada umuman di media sosial, seperti itu? Ya, jadi tetap aja ada nanti, ya, yang akan menjadi tersangkanya, cuma memang berbeda, ya, nanti hukumannya mungkin lebih ringan karena ada sudah pemaaf kalau peringan hukuman, begitu. Oke, baik, terima kasih Profesor Jamin Ginting, pakar hukum pidana UPH telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Pagi hari ini. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi.